Anda menyaksikan Headline News pukul 19. Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan reka ulang pembunuhan seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di semak-semak dalam kondisi tangan terborgol. Warga yang mendatangi lokasi pun emosi dan berusaha merangsek masuk TKP guna menghakimi para pelaku pembunuhan. Warga menyoraki para pelaku pembunuhan terhadap perempuan di Cisau, Kabupaten Tangerang ketika polisi melakukan rekonstruksi di tempat kejadian. Setelah berhasil menangkap 3 orang pelaku, Polda Metro Jaya hari ini melakukan reka adegan dengan membawa seluruh pelaku yang memperagakan kejadian, mulai dari pertemuan hingga pembunuhan terhadap korban. Jatuhin. Kayak gitu. Gimana kondisinya? Berdasarkan keterangan pelaku utama yang merupakan mantan kekasih korban, penyidik menemukan fakta baru yang mengarah pada pembunuhan berencana. Sebelum membunuh para pelaku juga diketahui memperkosa korban. Kasus pembunuhan berencana dan atau kasus pembunuhan yang didahului atau disertai suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP dan atau 339 KUHP dengan korban inisial APS dan 3 orang tersangka, di mana 1 orang tersangka masih di bawah umur atau anak berhadapan hukum. Jadi untuk rekonstruksi pada hari ini yang awalnya kita agendakan ada 65 adegan, kemudian perkembangan di TKP, kemudian menjadi 75 adegan. Untuk borgol, untuk diketahui orang tua dari tersangka R merupakan security di korban datang, kemudian para tersangka di TKP kemudian diawali dengan membekap, kemudian memborgol, kemudian ada tindakan pemerkosaan hingga akhirnya ada eksekusi pembunuhan dan terakhir di jenazah dibuang di lahan di belakang TKP. Warga Cisau, Kabupaten Tangerang mengungkap kebiasaan sosok terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang menggegerkan warga beberapa waktu yang lalu. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tangan diborgol. Warga di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang mengaku mengenal sosok terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang tidak lain adalah mantan kekasih pelaku. Pelaku disebut kerap mengajak korban ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Pemilik kontrakan menyebut pelaku dikenal jarang bergaul dengan warga dan bekerja sebagai kurir sambil kuliah. Polda Metro Jaya sudah menangkap ketiga pelaku di 3 lokasi berbeda, yakni Tegal, Bogor, dan Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Pembunuhan dipicu ketika korban menagih utang ke pelaku sebesar 1,1 juta rupiah. Korban menagih dengan cara memasang status di WhatsApp yang kemudian memicu pelaku emosi dan dendam. Pendiam, orangnya tertutup. Jadi asal lewat aja dia, jarang bergaul lah gitu. Nah, aktivitas terakhir yang Bapak tahu ya, dia apa? Kerja, kuliah atau apa? Kurir dulu, saya tahu kurir JNT. Oh gitu. Tapi Bapak sempat melihat pernah korban memang punya hubungan sama si pelaku itu? Ya sering lah, saya kan rumah saya di sini, jadi tahu. Sering dia dulu mah, cuma pas bulan-bulan ini udah nggak, akan putus apa gimana.